Bicara tentang hidangan laut, ada beberapa keutamaan hidangan laut yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah binatang dan makanan yang ada di laut, semua halal untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Dan dengan prinsip kehalalannya, Adit serius menjalani bisnis hidangan lautnya. Beberapa menu hidangan laut yang ditawarkan Adit dalam kedainya, salah satunya adalah menu saus padang. Dan saya akan mencoba membuatnya. Langkah pertama adalah merebus kerang dan jagung selama kurang lebih 5 menit. Kukus pula kepiting secara terpisah. Kemudian goreng lobster hingga berubah warna menjadi merah. Jika semua bahan sudah matang sempurna, tumis bumbu saus padang. Masukkan lobster, kerang, jagung, udang, dan terakhir kepiting. Aduk selama kurang lebih 5 menit. Yang paling sulit dari masak-masakan ini tuh apa sih? Sebenarnya sih nggak ada yang sulit ya, cuman kita kan ada perbedaan dari cara masaknya. Oke. Cara masaknya kerang kayak gimana, cara masaknya lobster kayak gimana, cara masaknya si kepiting kayak gimana, itu beda-beda sih. Itu yang perlu diperhatiin. Iya. Ini sendiri bahan-bahan bakunya ngambilnya dari mana? Dari usaha kita yang lama, Mbak. Jadi kita kan awalnya supplier lobster, kepiting, kerang kayak gitu. Jadi kita dari situ kita ngambil dari daerah sih sebenarnya. Jadi kita punya beberapa petani dari daerah buat nyuplai kita di Jakarta. Oke, petaninya dari mana aja kalau boleh tahu? Kita ada dari Medan, dari Manado, sama dari Bengkulu. Berarti mereka supply ke Jakartanya itu per berapa kali? Seminggu sekitar 3 kalian, 3 kali 4 kali. Ya karena sebenarnya nggak cuma untuk menyuplai untuk restoran si Dapur Capit juga kan, tapi juga untuk restoran-restoran yang lain. Tak hanya dikenal lezat, hidangan laut juga memiliki kandungan gizi dengan segudang manfaat. Kerang misalnya. Jika dipilih dengan benar, makanan yang satu ini ternyata memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak. Kandungan nutrisi yang ada dalam kerang diantaranya protein, lemak, omega 3, zat besi, vitamin A, vitamin B12, vitamin C, kalsium, kalium, selenium, hingga karbohidrat. Salah satu manfaat kerang hijau yang mungkin masih kurang dikenal namun sangat dibutuhkan terutama pada saat ini adalah kerang mampu mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Ya, ketika mengonsumsi kerang hijau, maka sifat antibakterinya akan merangsang pengembangan antibodi yang bisa membantu dalam menangkal berbagai resiko berbahaya dalam tubuh. Dengan mengonsumsi kerang juga mampu mengurangi gejala yang ditimbulkan oleh asma, nyeri sendi, bahkan menghambat penuaan. Namun perlu diingat, mengonsumsi kerang harus ada batasannya, yaitu maksimal hanya kurang dari 100 gram per minggunya. Untuk lobster, selain mengandung banyak vitamin, lobster juga kaya mineral. Mineral ini diperlukan untuk pembentukan sel darah, kesehatan syaraf, dan sistem kekebalan tubuh. Sementara kepiting mengandung protein, vitamin B12, selenium, sodium, zinc, triptofan, fosfor, magnesium, vitamin B6, dan masih banyak lagi. Maka dengan mengonsumsi kepiting dalam jumlah wajar, kita dapat merasakan manfaatnya seperti menyehatkan jantung, meningkatkan imunitas, kesehatan tulang terjaga, dan melancarkan sirkulasi darah. Waduh, udah penuh terisi kalau dari harumnya. Masya Allah, ini pasti enak banget ya. Udah, ini berarti tinggal di plating aja ya. Ayo. Bicara kemasan, Dapur Capit memiliki 3 kemasan berbeda, yaitu kemasan dengan wadah ukuran 500 dan 1000 ml serta kemasan rice bowl untuk paket murah meriah. Tapi biasanya kan ya kalau misalnya makan makanan kayak seafood segala macam, orang pasti berpikirnya, aduh kolesterol, aduh penyakit kayak gitu. Punya nggak sih biasanya kalau misalnya karena dirimu jualan gitu, biasanya ada solusi nggak? Kalau saya sendiri sih biasa pakai infus water ya di rumah untuk ngedetox kolesterol kayak gitu. Kalau kita habis makan kambing, makan seafood kayak gitu kan naik kolesterolnya ya kan. Tapi paling kita pakai infus water. Meski bukan menu yang dijual, Adit sengaja akan mengajarkan saya membuat infus water agar bisa menghilangkan segala kolesterol jahat yang biasa ada dalam beberapa jenis hidangan laut. Bicara soal infus water, belakangan minuman sehat ini kian menjadi tren banyak orang.
Infused water sendiri sebenarnya adalah air mineral yang dicampurkan dengan berbagai macam potongan buah-buahan segar, sayuran, herbal, atau rempah-rempah. Semua isian infused water tergantung dengan keinginan sang pembuat. Cara penyajiannya pun tergolong mudah. Hanya perlu memasukkan potongan buah segar ke dalam botol berisi air, kemudian dinginkan dalam lemari pendingin setidaknya 1-12 jam. Minuman pelengkap gaya hidup sehat dengan tambahan berbagai macam buah ini dipercaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, mulai dari menurunkan berat badan, membantu mencegah penuaan dini, hingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama ini kita ada lemon, kita potong ini aja biasa aja, bunder-bunder gitu. Jadi sebenarnya ini tuh ngomongin tentang infused water, ini tuh sehat tapi nggak mahal gitu, karena kita sebenarnya bisa menggunakan bahan apapun yang ada di rumah. Kalau misalnya di rumah punya timun misalnya, wortel yang tadinya dipakai buat masak, sebagian diambil pakai infused water juga boleh loh gitu, karena sebenarnya semua bahan yang penting dia masih segar itu bisa dipakai buat infused water. Ini masukin? Masukin aja langsung. 3 buah yang saya dan Adit pilih ternyata punya manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Buah lemon mengandung senyawa dan vitamin C yang berfungsi membakar lemak dan melancarkan sistem pencernaan. Lemon dipercaya dapat menurunkan berat badan karena mengandung pektin, yaitu jenis serat yang bisa memberikan rasa kenyang dan tahan lama. Banyak orang percaya kandungan pektin dalam lemon bisa mengurangi asupan kalori dalam 1 hari. Buah nanas mampu membunuh parasit di hati dan usus serta inflamasi dan meningkatkan fungsi tiroid. Sementara buah semangka kaya akan vitamin A, B, C, dan potasium sebagai anti radang. Buah semangka juga sumber vitamin, antioksidan, dan anti-inflamatorium yang baik dan dapat membantu melancarkan pencernaan. Rasulullah SAW memiliki sebuah infused water kesukaan bernama air nabis yang terbuat dari kurma. Jenis kurma untuk air nabis biasanya menggunakan ajwa, tunisia, hingga rutab atau kurma muda. Air nabis mengandung banyak manfaat sehingga juga dikonsumsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Cara membuatnya pun cukup mudah. Pertama, tuangkan air matang ke dalam sebuah wadah, lalu masukkan beberapa buah kurma yang sudah dibuang bijinya. Ada baiknya memasukkan kurma dalam jumlah ganjil sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terakhir, tutup wadah air nabis, diamkan selama 8 hingga 12 jam. Air nabis pun siap untuk dinikmati. Selain air nabis, Rasulullah SAW juga senang akan rendaman air kismis. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan tentang kesukaan Nabi akan rendaman kismis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah dibuatkan rendaman kismis dalam satu bejana. Kemudian beliau minum rendaman tersebut pada hari itu, juga esok harinya dan keesokannya. Pada sore hari ketiga beliau memberi minuman tersebut kepada yang lain. Jika masih ada yang tersisa, beliau pun menuangnya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Muslim masa kini, dalam berdagang tentu banyak hal yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan syariat Islam. Apa sajakah itu? Sesaat lagi dalam segmen berikutnya.